Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 62 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, dari hubungan rumah tangga yang retak, dan juga hubungan dengan sesama yang tidak baik, dari keterpurukan ekonomi, dan masih banyak lagi. Dalam konteks Yesaya pasal 62 ini, umat Allah juga mengharapkan pemulihan dari kondisi yang mereka alami, yakni penderitaan karena pembuangan Babel. Di sana mereka diperbudak. Hal itu terjadi akibat dosa yang mereka perbuat. Tidak hanya itu saja, setelah mereka dibebaskan dari Babel, mereka menjumpai kota Yerusalem dengan reruntuhan dan juga situasi serta kondisi yang tidak aman. Namun dalam keadaan demikian, Nabi Yesaya tetap percaya bahwa ada saatnya Allah akan memulihkan umatnya sesuai janjinya. Pemulihan itu akan datang pada akhirnya dan mengembalikan umatnya dalam hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah dan keterikatan yang sedemikian kuat dengan Tuhan, sehingga mereka disebut sebagai mahkota keagungan, yaitu lambang kesempurnaan dari anugerah keselamatan Allah, dan serban kerajaan di tangan Allah yang melambangkan kekudusan. Saudara-saudara yang terkasih, pemulihan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu bagi kita pada saat ini pada dasarnya sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus, di mana kita telah dianugerahkan mahkota keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah di dalam kekudusannya. Nah, sekarang tugas kita adalah mempertanggungjawabkan keselamatan tersebut dengan menjaga seluruh hidup kita supaya tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, dan juga kebenaran Allah. Dengan menerima mahkota keagungan dan juga serban kerajaan Allah, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti cara hidup yang lama, yaitu hidup di dalam dosa. Sebab orang yang menerima keselamatan tidak boleh lagi berbuat dosa, melainkan hidup di dalam kekudusan. Menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama, karena di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Terlebih kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dalam hidup kami, dalam pikiran serta hati kami, pribadi lepas pribadi.
supaya kami tetap menjaga keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami melalui kehidupan yang kudus serta kehidupan yang suci. Mampukan kami di dalam tuntunan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami, beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhanlah yang mencukupkan. Lindungi kami, jaga kami senantiasa ya Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat dan juga dari mara bahaya serta dari sakit penyakit. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.